Halo, selamat pagi. Baru yuk. Selamat pagi. Ayo, hari Minggu siapa yang kira-kira lagi santai? Siapa yang lagi santai? Hadir. Dewi, kamu sekarang kerja di pabrik mana sih? Wi, kerja di pabrik mana sekarang? Oke, yuk. Yuk. Udah. Halo kawan-kawan, apa kabar? Selamat bersua kembali bersama dengan Agam. Saya di sini Agung Sunarto. Saya Mina Chandra, apa kabar semuanya? Pagi-pagi pagi. Ayo semangat menyambut hari ini Hari kalian. Minggu. Ya, live kita bikinnya di hari Minggu nih. Buat yang lagi nonton live di Facebook. Gimana kabarnya? Ada rencana mau jalan-jalan nggak hari Minggu? Ada dong. Jalan-jalan kemana coba? Jalan-jalan ke taman gitu. Aduh, Bawa akong jemuran. itu mah kerja namanya. Ya kan sambil Judulnya. jalan-jalan. Judulnya sama, kerja. Iya. Jalan-jalannya itu tetap dalam kondisi kerja gitu ya. Gimana ya, sambil jalan-jalan sambil kerja, dibayar untuk jalan-jalan. Yes. Lumayan kan Iya. jalan-jalan sambil menghasilkan duit. Enak banget ya. Agung aja nggak bisa ke taman. Kalau ke taman pasti nggak dibayar gaji. Iya. Kalau kalian ke Kirain taman kalau Agung ke taman itu nggak bisa ke taman karena nggak ada yang dorongin. jahat banget. Oke, ada yang bilang katanya Kak inboxnya dibuka ya. Ya sabar ya karena sekarang nih lagi banyak banget inboxnya. Thank you banget tapi mohon kesabarannya ya. Oke, hari ini kita bakal ngomongin banyak hal berkaitan dengan informasi naker ataupun juga ada hal-hal yang baru yang mungkin aja patut kamu ketahui bersama ya. Yap. Pertama nih ngomongin soal musibah ya. Aduh, ya awal tadi ngomongin musibah. Tahu nggak sih kan di Hollywood kan ada film-film superhero kan. Ada satu namanya tuh Black Panther, tahu nggak? Bukannya masih muda. Iya, baru Black umur Panther. iya, baru umur 43 tahun. Namanya pemerannya adalah si Chadwick Boseman. Oke. Chadwick Boseman ini kenapa Agung angkat ya karena pertama memang Idola. bukan idola sih, memang lagi suka ngeliat ya mungkin karena Marvel cowok ya. kali ya, suka lihat Ini film-film. tokoh-tokoh kartun Marvel bukan? Ya. Yang Jadi ada American Captain, Captain America. Captain America. Iya. Terus Ada- si apa? Ada apa namanya? Ada si Spider-Man. Spider-Man, ya, ada Hulk dan seterusnya Ada gitu loh. laba-laba gitu ya. Pokoknya banyak banget. Nah, dan salah satunya itu adalah Black Panther. Oke, Black Panther ini diperani oleh Chadwick Boseman. Terus udah gitu dia tuh meninggal Panther dunia. itu puma bukan? Panther itu Puma. Puma di baju. Oh iya, pas banget ya, Puma. Oke, terus dia baru berusia 43 tahun, terus meninggal dunia di rumahnya yang berlokasi di Los Angeles, Amerika Serikat ya. Terus meninggal tuh karena apa? Agung pikir dia karena sakit apa gitu loh kan. Biasanya kan kalau saya tiba-tiba masih muda terus gitu meninggal dunia itu biasanya Ada kaitannya sama. ya makanya macam-macam deh ya, udah pikirnya ada aneh gitu loh. Terus ternyata begitu dibaca beritanya yang bersangkutan ini beliau meninggal karena kanker usus. Karena kanker usus tuh katanya Mel Gibson tuh dia follow banget ya. Iya. Dia tuh meninggal karena kanker usus. Ternyata usianya baru umur 43 tahun. Nah, terus udah gitu dilansir oleh Showbiz di tanggal 25 Juli kemarin di tanggal hari Kamis dikatakan sebetulnya yang bersangkutan ini di bulan Juni ini sebetulnya udah menunjukkan kondisinya kondisi Ya, kesehatannya kritis tuh gitu ya. menurun. Ya, gitu loh. Terus ternyata begitu diketahui yang bersangkutan ini berjuang melawan kanker usus. Ternyata gue pikir kanker itu biasanya mungkin Kanker kantong kering. mungkin patennya kebanyakan orang tua ya, tapi ternyata sekarang enggak ya. Yang bersangkutan Siapa ini bilang ke Agung? Kanker itu nggak mengenal usia. iya sih, ya. Dan dia tuh usia masih muda banget, baru umur 43 tahun gitu loh.
Nah, makanya Apalagi kita melihat artis ya, biasanya kan artis untuk pola hidup mereka kan ya memang sih kehidupan mereka itu sibuk, tetapi kan mereka pasti menjaga kesehatan, menjaga image, nah ya menjaga makan, menjaga badan, semuanya itu perlu dijaga. iya, Dan ya mau nggak mau mungkin ya memang sudah nasibnya iya. menderita penyakit kanker usus. Iya, pagi New Nguyen. Ternyata begitu Agung lihat di Taiwan sendiri ya, kanker usus besar ini termasuk salah satu penyebab kematian yang tertinggi selama 12 tahun terakhir. Jadi kanker usus besar ini ternyata itu ancaman tuh bahaya itu tinggi sekali ya. Terus udah gitu nih, menurut salah satu dokter pencernaan, namanya adalah Tsai Kun Fong, dia bilang begini ya, Taiwan kenapa termasuk wilayah yang rentan dengan kanker usus besar? Penyebabnya adalah karena di Taiwan itu suka banget yang namanya minuman manis, minuman yang mengandung gula. Wah, kalau untuk orang kalangan Indonesia lebih parah dong, makanannya gorengan. Oh ya mungkin juga ya, lebih parah lagi gitu. Kalau orang Jepang juga parah dong, sukanya Kenapa? panggangan. Oh, tapi Orang kan Jepang kan suka panggang-panggang. iya mungkin juga ya. Makanya di Taiwan sendiri ini kondisi seperti ini juga menjadi salah satu pembunuh terbanyak dari warga yang meninggal dunia karena kanker usus besar. Terus udah gitu, Ini semua gara-gara si An-An. apa? Minuman, gorengan, Oh iya, panggangan. semuanya Gara-gara si An, An-An. iya. Terus udah gitu ternyata kalau misalkan ya kanker usus besar ini ditemukan mungkin di di lebih awal, sebetulnya tuh bisa diselamatkan itu tingkat survivalnya itu mencapai 90% gitu loh. Iya. Cuman karena penyakit ini, kanker usus besar ini biasanya itu yang pasien tuh nggak berasa gitu loh. Sampai begitu udah berasa, udah membahayakan. Jadi kayak Makanya kanker apa ya? harus Kanker. medical check up. Iya, betul. Kita kan nggak tahu, setiap organ kita itu juga akan menua. Iya, fungsinya akan menua. Sedangkan kita hidup di zaman sekarang, zaman now, makannya itu yang lezat-lezat, Iya, yang enak enak-enak. banget. Iya, goreng, bakar, kita dan juga seterusnya. nggak tahu, tetapi kita hanya melihat bagian luar saja. Atau pada saat kita Sehat, mau, iya. panas, Flu. nah kita baru berobat ke dokter. Iya. Tetapi untuk bagian dalam, organ-organ tubuh kita nggak tahu. Ya, nggak kelihatan Makanya itu. memang dianjurkan secara berkala itu melakukan medical check up. Iya, ngomong gampang, kerjainnya capek. Iya, kerjanya susah. males, gue malas Bener banget malas medical check up. banget. Lagi pula banyak yang tidak memenuhi aturan dokter. Iya. Misalkan saja harus changweicing ya. Iya, Itu mesti kayak masukin selang gitu. selang Aduh, diperiksa. itu ngebayanginnya udah Itu benar-benar sebelum cek ya, sebelum medical check up. Itu harus jam puasa 12 lagi. malam itu harus puasa. Termasuk kadang-kadang minum aja nggak boleh. nggak boleh. Aduh, Iya, sampai nggak berasa. boleh. Itu namanya apa ya? Masukin selang ke dalam perut. Guys, terapi apa gitu. Iyalah, gitu. Itu ngeri banget sih ya. Nah, jadi sekarang kita sedikit ngomongin kenapa kalau ya kita kan nggak tahu nih ya. Kalau kita mohon ya, semoga aja kita panjang umur, semoga aja kita tetap diberikan kesehatan ya, karena beban ekonomi itu masih ditanggung oleh kita. Jadi kita satu keluarga itu ditanggung oleh kita. Jadi kita harus berharap tetap sehat ya. Nah, sebetulnya gejala dari kanker Kalau gitu aku nggak mau pakai kolor lagi. kolorektal. Ada kankernya, ngeri. Oke, jadi kanker ini ada beberapa gejala yang mungkin aja bisa kita lihat dari luar ya, secara kasat mata gitu. Yang pertama adalah diare ataupun juga ya diare ya. Diare itu mencret atau sebaliknya konstipasi. Sembelit ya. Kayak gitulah. Sembelit. Terus yang kedua adalah buang air besar yang tidak terasa, kayaknya itu nggak habis-habis. Kayaknya tuh Lancar, kirain bisa. Wah, aku bisa kurus nih 2 kilo. Bukan. Jadi begitu ke WC kayaknya udah selesai. Tapi Kok kayaknya masih ada gitu masih belum selesai gitu loh. Belum garasinya tuntas belum gitu loh. Pintu gudangnya belum dibuka. Iya. Jadi barangnya belum keluar habis. Iya. Terus udah gitu ada juga pendarahan di bagian tinja. Tinja. Jadi tinja itu ada warna-warna darah. Terus sering mual, muntah,
perut terasa nyeri, kram dan kembung, tubuh tuh gampang capek, terus berat badan tuh turun drastis dengan tanpa alasan. Oke, katanya si Mel Gibson katanya konsentrasi kok bacanya gitu loh. Oke, itu udah gejala-gejalanya ya. Nah, sekarang kita perhatikan beberapa penyebabnya ya. Beberapa penyebabnya itu adalah misalkan karena faktor usia. Tadi Kamila udah ngomong kalau misalkan tuh orang Dan kita juga udah mulai menurun ya. Terus gitu rewat penyakit mungkin aja kita dulu Ada keturunan itu juga mungkin. Terus juga mungkin sering stres kayak gitu-gitu, gaya hidup, jarang olahraga, makanan jarang mewah-mewah. ya makanan mewah nggak apa-apa, tapi masalahnya makanannya itu yang tadi berminyak, bergaram, bergula, itu yang sebetulnya bikin orang itu ya resikonya lebih tinggi gitu loh. Terus minuman-minuman beralkohol, terlalu gemuk, merokok dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu ya. Kanker kolor apa tadi ya? Diingatkin lagi. Iya. Belum Kolorektal. selesai bacanya. Iya, kanker usus deh. Kolorektal namanya, oke, kanker usus besar, ya. Nah, Nikta bilang katanya, tapi di Indonesia kadang-kadang minuman-minuman kayak orang di sini tiap hari stok di kulkas, apalagi musim panas gini, full minuman soda tadi gitu di kelas. Iya, itu minuman bersoda itu sebenarnya bahaya juga loh, ya. Boleh-boleh aja, cuman ya dikurangi. Kalau bisa dikurangi. Kalau gitu. bisa ditiadakan. Itu susah Kak Agung, Hah? nggak mungkin. Mata Kenapa masih nggak bisa mungkin? melihat, mata masih bisa Gini. melihat, terus godaan besar. Gini loh, maksudnya orang itu ya, manusia itu lucu sih. Agung perhatikan ya, setiap kali kalau ada bencana ataupun juga mungkin musibah yang besar, kita itu mau nggak mau dipaksa untuk berubah. Dan biasanya niat itu akan muncul pada saat kita tuh udah mengalami langsung, melihat langsung, mengalami sendiri beban itu gitu loh. Aku dengerin sampai motong cabe Kak, karena lagi masak buat makan siang. Oh ya? Cuman kalau menurut Amina, misalkan kalau ditiadakan sama sekali, contohnya ya, kalau misalnya kita diet, pengennya nggak makan ini, abis lagi pengen makannya malah besar-besaran. Dicicil makanya, dicicil. Mendingan ya dipirit-pirit aja. Pengen udah makan sedikit. Makanya kenapa orang tuh susah kurus gitu. Karena dikit-dikit nggak apa-apa lah. Hari ini makan dikit gorengan lah gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ini pengalaman Agung pribadi sih ya, namanya itu kan menciptakan sebuah kebiasaan baru ya. Kita tahu misalkan makanan-makanan yang berbahaya bisa yang menyebabkan penunjang kanker gitu bilang. Misalkan makanan gorengan, terus minuman manis, terus gitu makanan bercabai misalkan. Jangan mengambil langkah itu secara bersamaan. Jadi jangan sekaligus tiga makanan ini ditiadakan. Jadi kita mulai berlatih dulu, ya ini pengalaman Agung pribadi sih. Mulai berlatih dulu mengurangi satu kebiasaan ataupun juga menciptakan satu kebiasaan baru, satu aja. Kan tadi kan ada 3 kebiasaan baru kan. Nggak makanan gorengan, minuman manis, terus gitu pedas. Atau apapun juga mungkin suka minuman alkohol gitu, merokok. Ini kan kebiasaan-kebiasaan yang kita tahu itu nggak bagus. Nah kalau misalnya 5-5-nya dikerjain bersamaan, ya udah lu makan rumput aja lebih cepat gitu loh. Cuman kan nggak mungkin. Nah jadi sekarang boleh dicoba dengan mengurangi satu jenis makanan yang kamu ingin kurangin. Misalkan makanan gorengan. Dari seminggu tadi misalkan kalau setiap hari itu nggak mungkin kita langsung stop makanan gorengan, kata Kak Amina, ya udah kita tanggalin. Setiap hari Senin, Rabu sama Jumat itu boleh makan gorengan. Iya, dikurangin. Jadi satu gitu loh. Terus udah gitu 1 bulan kemudian cuman boleh makan hari Senin doang. Jadi dicicil gitu loh, dicicil. Iya. Nah, sebenarnya teori ini bukan Agung yang ciptain sih, karena Agung juga sempat Agung kan suka nonton podcast ya. Kebiasaan-kebiasaan baru itu kita tahu kebiasaan bagus itu apa, kebiasaan buruk itu apa. Nah, kita mulai dengan mengurangi satu aja ataupun juga menambah satu aja kebiasaan-kebiasaan baik. Iya. Oke. Misalkan ada teman-teman yang suka main musik nih, wah kayaknya waktu masih SMP suka banget nih namanya main gitar gitu loh. Cuman karena udah kebiasaan, karena kesibukan harian, gitar itu akhirnya taruh di belakang. Kayak gue tuh di belakang tuh gitar tuh udah bertahun-tahun di situ nginep, nggak pernah gue sentuh. Ya? Iya, sampai laba-labanya beranak juga, udah punya cucu, masih nyapa Kak Agung, kapan main gitarnya gitu. Kapan ini anakku udah mau kondangan Kak Agung? Iya gitu, udah mau nikahan nih gitu loh. Jadi ya dari tadi tuh, jadi satu aja dulu, mungkin dari 1 minggu ya
mulailah menyentuh mungkin 10 menit aja. Jadi ditambah-tambah gitu. Jadi ditambah dikit, nyicil lama-lama akan menjadi kebiasaan karena otak kita itu sebetulnya adalah alat yang diciptakan oleh Tuhan supaya kita itu bisa bekerja tanpa harus berpikir banyak. Misalkan kamu kalau sikat gigi, Kak Amina mikir nggak? Sikat Pagi gigi. bangun langsung sikat gigi. Nah, maksud aku, kamu sikat gigi mikir nggak? Kiri. Ke kiri dulu apa ke kanan dulu? Ke kanan, ke atas, ke bawah. Kepikir nggak? Enggak. Nah, kepikir Pokoknya kan? asal kerja aja. Ya udah langsung asal pakai gosok gitu kan. aja. Dan itu Terus udah menjadi kebiasaan. pakai baju, kalau pakai kemeja dari kiri apa kanan dulu? Nggak mikir kan? Terus pakai sepatu kiri dulu apa kanan dulu? Nggak itu kan. Nah, jadi sebetulnya manusia itu adalah makhluk Spontan ya. Iya, makhluk kebiasaan. Jadi kalau misalkan kita mampu menciptakan kebiasaan, ya dimulai dengan hal yang kecil dulu. Jangan dilakukan semua kebiasaan baik secara bersamaan. Karena otak kita itu tadi seperti Capek langsung give up. iya, langsung menyerah. gampang give up, gampang menyerah gitu loh. Hidup ini kan estafet, jadi perlu Bertahap. banyak waktu. Tenang aja, kebiasaan baik pasti bisa diciptakan, ya. Senin, Jumat cuma makan pintang pabrik yang sekedarnya dan perut bisa kempis. Pas liburan Makan ini, makannya itu. kalap itu, alhasil langsung gemuk lagi. Itu makanya dibiasain ya. Kontrol, Iya. harus dikontrol. Oke, kita akan lanjut lagi dengan obrolan informasi ketenaga kerjaan. Nanti kita bakal ngomongin banyak hal ya Kak ya. Nanti ada beberapa himbauan yang penting ya. Ada yang bilang katanya aku tuh dibilang kebiasaanku belanja online Kak. Nah, itu juga bisa kamu kontrol ya dengan mengatur keuangan. Oke, dengan mengatur keuangan dan juga menargetkan. Baik, kita lanjut lagi dengan informasi naker. Terus sudah gitu kita akan ngomongin banyak hal. Mungkin dari satu, ngomongin soal online ya. Ngomongin soal online, ini sebetulnya ada satu himbauan dari pemerintah yang nanti kita akan bahas. Ini juga mungkin kalian harus mengingatkan kawan-kawan yang jualan online juga ya. Oke, dengan itu kita bakal ngomongin. Bener Kak Agung, mengurangi kebiasaan satu persatu juga begitu awalnya. Sampai hampir 11 tahun gak pernah minuman bersoda. Pedas dan manis-manis juga begitu nggak suka. Sekarang malah lebih senang sayuran rebus tanpa bumbu apapun. Biasanya juga ada hubungannya sama usia sih. Oke, bercanda. Oke, nah kita ngomongin dulu ini mengenai sebuah himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke. Dan ini penting-penting banget, Ya. khususnya bagi yang produsen atau konsumen juga wajib memperhatikan ya. Karena ini berhubungan dengan belanja online seperti yang Kak Agung bilang dan berhubungan dengan undang-undang merek dagang. Ya. Jadi cerita gini nih, ada seorang satu pekerja migran Indonesia, nama inisialnya Ami ya. Ini nggak tahu Ami mana lah, nggak tahu lah, mungkin Amina, Amiko, Amini gitu ya. Ini kasusnya begini. Jadi datang ke Taiwan tuh udah bertahun-tahun, terus udah gitu dia tuh suami juga datang ke Taiwan, kerja di Taiwan, namanya si Ali ini. Jadi Ami sama Ali. Jadi nama anaknya adalah Amili. Alimi. Kalau cowok Alimi, Alimi. kalau cewek Amili gitu ya. Terus udah gitu, yang bersangkutan ini ternyata karena dia tahu punya otak bisnisnya jalan, akhirnya si Ami ini kepikiran pengen jual barang-barang parfum. Wah. Parfum pertamanya adalah parfum Chanel. Woi, Chanel ya. Terus orang sekarang kan maunya keren, Iya. barang yang murah, tapi bermerek. Iya. Mereknya Chanel ya. Jam tangan Casio. Wah. Terus pakaian baju olahraga namanya Adidas. Terus udah gitu. Adidas yang 2 garis gitu. Oh, ini mah 3 garis. Tapi Karena kan dia jual barang palsu. palsu. Barang palsu itu maksudnya adalah mereknya sama persis tapi bukan dikeluarkan oleh perusahaan itu. Jadi namanya banyak yang bilang namanya apa? KW premium. KW tingkat tinggi. Ya, ini premium. Ya, misalkan Puma. Beneran Puma, tulisnya Puma, tapi ternyata bajunya bukan dikeluarkan oleh perusahaan Puma. Namanya Amintul katanya. Oke. Terus dia akhirnya beli di mana? Beli di Taobao. Ya, Taobao itu banyak barang-barang KW ya, banyak barang-barang palsu. Kemudian dia itu buka akun Facebook.
ya. Terus jualan lewat Facebook sama grup Line, ya, mungkin WhatsApp juga ya. Terus udah gitu tahu nggak, yang bersangkutan ini ketahuan oleh kepolisian Taiwan. Ternyata di tempat kos-kosannya ditemukan parfum palsu, jam tangan palsu, totalnya ada 400 item. Bukan barang yang item ya, Iya. item. Jadi 400 barang palsu ditemukan sebagai barang bukti. Terus udah gitu nilai Kok jadi berisik sih Kak apa Agung? nilai di pasar itu bukan, oh salah Kak Amina, ini maksudnya nilai yang ditemukan tuh mencapai 2 juta. Jadi bukan dendanya 2 juta. Oke? Jadi ini nilai dari barang tiruannya itu, barang buktinya sebanyak 2 juta NT. Oke? Nah, ini hal yang harus diperhatikan. Banyak sekarang ya kawan-kawan Indonesia yang di Taiwan jualan online. Dia tahu, wah kayaknya nih Menguntungkan. untungnya gede banget ya. Jujur aja sih enggak juga ya. Dia itu ngelihat kayaknya nih kesempatan nih. Sambil kerja, hari Minggu libur, nyetok barang, jualan online. Oke? Kan kenalannya banyak, Iya. teman-teman sekampung banyak. Betul. Nah, sekarang nih di Taiwan ya, kalau misalkan menjual barang palsu, barang premium, itu bisa dikenakan hukuman kurungan 1 tahun. Terus denda maksimalnya 50.000. Kok dikit banget ya? Setahu Agung nggak semurah ini deh. Oh, Agung tahu. Ini adalah hukuman pidana. Perdatanya belum ya? Maksudnya perdata itu Kalau dituntut oleh pihak perusahaan. betul, pemegang brand itu misalkan Kak Amina nih pemiliknya tadi apa namanya Chanel, oke, agen resmi di Chanel dia di Taiwan. Dia tahu nih Agung jualan barang palsu nih, dia nuntut Agung itu suka-sukanya dia. Berlipat ganda. Iya, dia berasa mungkin kerugian gue 1 miliar, ya gue tuntut 1 miliar gitu loh. Iya. Ya jadi hati-hati ya. Jadi di pasal undang-undang merek dagang ini dikatakan bagi yang jelas mengetahui produk belum apa nih bahasa ada bahasa Mandarin nih nggak sih nih? Ini kadang-kadang terjemahannya gue Mungkin produknya yang dia belum jelas. Apakah dia menjual produk tersebut itu tanpa mendapat izin. izin menjual dari pihak pemilik brand. Sama Iya, 97条. Ini. Iya. OK，明知他人所为之前2条的贩卖。OK，jadi kalau misalkan udah tahu ya, ini bagi si penjual nih, kalau dia udah tahu bahwa produk yang dia jual itu tidak mendapat otoritas atau mendapatkan izin, kemudian dijual, ditampilkan, itu bisa dikenakan hukuman kurungan 1 tahun, ya. Terus begitu denda, oh bener ya, uang ya. Oke, maksimal 50.000. Ini hukum pidananya ya. Perdatanya belum. Oke. Jadi ini kalau misalkan Karena juga ada kejadian nyata ya. Ini kejadian nyata. Ada seorang pekerja di Taiwan, orang asal Indonesia. Dia membeli barang dia bukan menjual. Ngakunya sih membeli barang melalui online. Online dia beli lipstick yang bermerek 5 batang melalui online. Setelah membeli heran kenapa lipstiknya itu nggak datang. Terakhir dia dikunjungi sama petugas bea cukai. Sama petugas bea cukai menanyakan kenapa membeli barang tiruan, lipstik tiruan gitu. Dan dia mengaku bahwa dia nggak tahu, dia cuma melihat ini lipstik bermerek dan harganya murah, miring banget. Iya, miring banget. Dia membeli 5 batang, pikirnya pas kebetulan pulang bisa menjadi dibawa oleh-oleh. pulang, betul. Nah, dari bea cukai merasa bahwa ini belinya itu termasuk dalam jumlah yang lumayan banyak bisa untuk dikomersialkan. Nah, makanya dari pihak bea cukai mengajukan hal ini ke pengadilan. Kemudian dia juga mendapat surat panggilan pengadilan untuk menyatakan bahwa dia membeli barang tiruan tersebut. Kemudian dari pihak pengadilan mengenakan barangnya itu disita. Barangnya disita, dikenakan denda karena si pembeli juga kena denda ya? Dia
dari pengadilan meragukan dia, merasa dia ingin menjual barang tersebut. Oh, Ya, jadi menjual barang tersebut. kalau misalkan kalian beli barang palsu dalam jumlah yang tidak masuk akal, misalkan lipstick satu warna ya satu, ya maksimum 2 lah ya. Ini beli 5 ya dicurigai. Oh, Ya. ternyata memang ada ancaman hukumannya juga nih. Iya, kemudian dari pihak pengadilan masih menanyakan ke agen perwakilan yang ada di Taiwan. Waduh. Ya, terus menanyakan ini mau dituntut apa enggak. Heeh, Untung betul. saja agennya bilang, oh ya udah, kalau misalnya barangnya udah disita, nggak diterima sama dia, ya sudah, anggap aja bebas perkara. Oke. Ya, itu masih untung loh ya. Katanya si Anto yang sering dipalsu itu mereknya Louis Vuitton, Gucci, Hermes, Balenciaga, dan apa nih? CH apa ya? Chanel. Oke, seharusnya kalau membajak itu di sawah ya, Mas. Betul. Nggak, membajak itu kasih ke sapi, kerbau. Kita yang ini aja yang mencutin. Katanya Mel Gap, wah aku mah hobinya nggak hobi dagang, katanya beli aja di tempatnya Kak Agung. Kak Agung, tolong tali pinggang sama jam tangan dong. Ya betul, takut usahain ya. Tahu di Taiwan nggak bisa sembarangan Gan. Jangan mikir hasilnya doang, mikir resikonya dong. Iya betul. Tapi sebenarnya bukan cuma Taiwan ya, bahkan di Indonesia juga. Ya. Indonesia karena apa pelaksanaan hukumnya itu belum benar-benar sampai seperti Taiwan. Suatu saat pasti nanti Indonesia akan dituntut akan menerapkan hal yang sama. Karena kita lihat ya, perkembangan sebuah negara itu kalau misalkan baru-baru mulai, barang-barang palsu KW itu biasanya marak karena undang-undangnya itu belum sempurna. Tapi nanti kalau sudah sampai ke tingkat tertentu, nanti pasti akan ada tindakan yang lebih tegas. Contoh Taiwan, contoh lagi Singapura. Kan nggak bisa kamu ketemu dapat barang-barang palsu dipajang di etalase itu dengan seenak jidat gitu kan. Aku masih ingat waktu waktu kuliah. Jadi kalau misalnya kalau di Taiwan ya kan mau nyari CD palsu kan susah tuh. Ya udah pulang ke Jakarta, mampir ke Mangga 2, nyari CD apa namanya software gitu loh kan, banyak tuh yang KW-KW-an kan yang udah di crack gitu. Plastik. Ya. Terus banyak banget gitu loh gitu. Nah, jadi ya pasti pada saatnya nanti apakah Indonesia akan seperti itu? Nah, ini bisa aja ya. Salah Kak? Maaf koreksi, itu denda maksimal 50.000 dari pidana. Iya, betul dari pidana. Yang perdata beda lagi ya. Kalau pidana itu secara hukum yang dari pengadilan, tapi perdata tuh si penuntut. Betul. Thank you ya udah diralat ya, salah ngomong tadi mungkin. Ya. Terus Amina juga pernah dengar ada yang dia kan orangnya suka bergaya. Terus belinya barang-barang bermerek. Yeah. Dan karena barang bermerek mahal, akhirnya dia pakai merek yang ini, merek KW. Terus jalan-jalan ke luar negeri gitu. Sekalian bawa barang bermereknya nih. Saya sudah sampai di Perancis nih. Betul. Terus masih bawa tas-tas bermerek gitu. Terus ternyata pada saat masuk ke negara tersebut malah ditanyain, malah dipermasalahkan. Jadi hati-hati aja ya membawa barang palsu, atau mungkin dia sendiri juga nggak tahu bahwa barang itu barang palsu. Dia merasa belinya sudah mahal, terus ke luar negeri ternyata dilacak dan dites sebelum masuk ke luar negeri sudah ditangkap duluan. Terus kasus kedua tadi kan pekerja migran ya. Kasus kedua ini adalah seorang mahasiswa. Oke? Mahasiswa ini dia datang ke Taiwan 10 tahun yang lalu. Kemudian dia itu punya pacar orang Taiwan. Terus orang Indonesia juga ya, sama-sama orang Indonesia, satu si Ahan sama si Ani. Kok semuanya serba A sih? Gue nggak adil. Kenapa kalau contoh kasus tuh depannya huruf A? Kita berdua ini namanya A. Makanya ganti namanya Zaton. Enggak. Zamina. Sekarang pakai nama Sela aja. Ya, jadi si Sela punya pacar. Sela baru muncul udah ditembak sama Kak Agung. Ini nggak boleh pakai contoh si Anto Motret, nggak boleh ganti siapa ya. Cowok nggak ada nih namanya di sini. Ceweknya pakai namanya Sela dulu ya. Jadi si Sela ini dia itu punya pacar ya. Dulu dia mahasiswa pacarnya ini. Terus udah gitu, oh ya udahlah. Aman mas. Ya udah pakai nama Anto dah. Jadi si Anto pacaran sama si Sela. Entar kalian jadian lagi.
Ini kenalin nih Kak, namanya Sela, terus ini Anto. Sela tuh gak sering-sering muncul banget di live-nya Agung. Kalau si Anto ini tukang motret, dia bisa bikin Fotonya kamu, bagus wow, banget fotonya bagus-bagus loh. Bisa bikin kamu Cantik banget. tambah cantik. Agung aja pengen cantik, tapi kotak. Amina aja gara-gara ASI. Amina aja pengen. Kapan-kapan jadi model. Yang Iya. jelek-jelek begini, Agung nggak di berani. foto tuh beda. Aku nggak berani nyari si Anto, ntar malah jadi cantik lagi. Soalnya foto potretannya si Anto tuh cantik-cantik. Kalau cowok nyari-nyari jadi cantik, nggak mau ada yang nggak mau. Bisa lah jadi cogan. Jadi cogan. Bisa Jangan nggak sih? khawatir. Tahu. Jangan khawatir dengan kemahiran juru motretnya Mas Anto. Gitu ya. Bakal Tahu, konser. kalau gua motret sama lu jadi cantik apa jadi ganteng? Kalau jadi cantik kok nggak mau ya? Mau di pantai, mau di atas pohon, di atas pohon, Dia- di atas atap. Di apa? Di pantai jadi kura-kura, di atas pohon jadinya Jadi monyet. jadi apa? Jadi kura-kura ninja. Di atas atap baru kura-kura ninja. Itu namanya kura-kura nyolong. Jadi kasus kedua ini dia nih mahasiswa ya, terus udah gitu dia beli barang itu, dia jualan barang di Shopee. Terus dia itu mengimpor barang, nggak tahu dari mana, nggak disebutin. Terus udah gitu mereka jualan di Shopee dengan menjual kaos kaki merek Adidas, Nike dan lain-lain yang diimpor dari luar negeri. Kemudian ketahuan sama pihak kepolisian, ditemukan di rumahnya itu ada 8.000 pasang kaos kaki tiruan dengan nilai pasaran kurang lebih 2 juta NT. Jadi yang bersangkutan ya udah sama ya, siap-siap akan mendapat tuntutan dari pemegang merek dagang ini ya. Kerugian Jadi pembelian kerugian ini mencapai 500.000. Selain itu akan menghadapi hukuman penjara maksimal 1 tahun dan juga denda 50.000 ya. Jadi makanya sekarang harus ingat dalam hati. iya, jadi makanya harus dalam Iya. cicu ya. Mohon agar Anda harus ingat dalam hati. Jangan ingat di otak. Sejak kapan ya ingat itu di hati? Makanya kadang-kadang penerjemahan di Indonesia gue nggak tahu penerjemahannya siapa coba. Sakit kepala gue kadang-kadang kalau ngeliat terjemahan orang tuh yang aduh. Dia sesuai kata per kata. Karena bahasa Mandarin apa? Mana? Lao Ji zai xin li dia. Oh ya? Mungkin Saya kali. Cindy ya. Oke, nanti kita cek deh Jadi gitu ya. orang Taiwan itu kalau dalam bahasa Mandarin itu ingatlah di dalam hati gitu. Padahal hati itu nggak punya otak ya. Kan Hati, beda. hati kan nggak punya otak. Kita kan ingat kan pakai otak ya, bukan pakai hati ya. Ya udah, itu mungkin tuh istilah zaman dahulu. Jadi orang zaman dulu kan sama biologi nggak gitu. Ini makanya ingat itu dipakai dalam hati, dimasukin ke dalam hati. Hati mah ada ini, Iya. ada ingat ya. Dalam bahasa Mandarinnya apa? Cendol. Cende. Yao lao ji zai xin. Mesti diingat dalam hati. Kalau orang Taiwan kan kerja pakai hati. Jadi ingat juga pakai hati gitu. Kerja itu pakai tangan. Pakai hati, kerjanya pakai hati dong. Pakai tangan iya. Itu secara harafiah. Agung tanya, kamu kerja pakai hati nggak sih atau pakai tangan? Kita kerja pakai mulut sekarang ya. Oke, jadi sekali lagi ya, kalau misalkan kalian, ini sebenarnya ada satu kasus juga sih. Ini kayaknya kalau kita ngomong bakal panjang ya. Soalnya di Taiwan itu kalau kita bisa melaporkan penjual yang menjual barang palsu atau KW, kayaknya bisa dapat bonus, dapat apa? Uang bonus lah. Uang laporan. Uang ngadu. ngadu. Tukang lapor. Kalau nggak salah ada ya, Tapi kembali lagi, pokoknya pada saat berdagang itulah coba jangan menjual barang KW, oke? Karena Taiwan itu hukumannya benar-benar berat ya. Terus udah gitu kalau misalkan sampai udah kena denda begitu, karena ini adalah hukum pidana, yang pasti ya udah nggak bisa masuk lagi ke Taiwan. Itu resiko yang paling besar. Oke, itu resiko yang paling besar. Oke, nanti kita lanjutin lagi dengan himbauan berikutnya ya. Himbauan berikutnya. Termasuk nanti bakal juga ada beberapa hal-hal yang nanti bakal kamu harus ketahui bersama mengenai informasi naker. Sebentar ya, Kak. Jadi edit dulu. Baik, kita lanjut lagi dengan informasi naker dan berikut ini ngomongin soal penebangan hukum ya.
Penebangan hukum, penegakan hukum soal penebangan hutan. Wah. di, PH. di apa disingkat sampai penegakan penebangan hukum adalah penegakan hukum penebangan hutan. Disingkat menjadi PH. Iya, PH. Jangan PHP pokoknya ya. Jangan PHP tapi PH. Iya. Jadi di Taiwan ini sebenarnya ada namanya perlindungan cagar alam ya. Jadi misalkan kayak menebang pohon-pohon yang nilai ekonominya tinggi ya. Misalkan seperti pohon apa ya namanya ya? Pohon kayak kamper ya. Bukan kampret ya. Hah? Kayu jati. Taiwan nggak ada kayu jati. Nggak tahu. Nggak ada. Tapi Amina pernah lihat ada toko furniture, mebel. Dia toko judulnya itu Jati Living. Jati Living. Apa tuh Jati Living? Jati, kayu jati punya nama, pakai nama jati. Terus livingnya apa? Livingnya barat, pakai ini apa? Bahasa Inggris. Oke. Nah, kalau misalkan kalian ya, ini mungkin jarang banget terjadi kepada masyarakat Indonesia. Gue nggak tahu kenapa, kena banyak sekali istilahnya dengan lausu, san ya. San lausu. Tikus hutan. Kenapa? Karena mereka tuh menggerogoti atau menebang pohon-pohon yang nilai kayu itu sangat ekonomis tinggi banget, ya. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kayu-kayu di hutan yang udah karena akibat typhoon terus jadi kayak sampah berserakan, ranting-ranting, itu juga jangan diambil. Nggak boleh loh, nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Nah, tapi untung aja sih ya. Misalkan kasus yang orang-orang pergi naik ke atas gunung untuk mengambil tumornya pohon itu, ya, tumor pohon itu ataupun juga minyak dari pohon itu, biasanya orang-orang dari Vietnam biasanya, ya. Indonesia kayak dari kasus yang Agung lihat kayaknya belum pernah ada. Nah, terus ini ada hukuman penjaranya itu selama 10 tahun 6 bulan. Denda adalah 10 kali lipat dan di bawah 2 kali lipat dari harga kayu curian tersebut. Contohnya nih kayu kamper, ya. Kayu kamper ini dicuri, terus begitu mungkin ukuran 1 meter. Terus begitu nilainya 1 meter itu 360.000. 1 meter kubik lah ya. Panjang lebar tinggi 1 meter jadi 1 meter kubik. Iya, 360.000 kali 10 ya 3.600.000. Itu dendanya. Belum lagi hukuman kurungannya ya. Oke. Nah, terus kalau misalkan ada yang bisa melaporkan, itu ada bonus katanya. Paling tinggi sampai dengan 3 juta NT. Lumayan juga ya. Boleh nih. Boleh nih buat jadi kita magang. Tukang lapor. Tukang ngadu aja, kita magang aja deh, magang ya. Oke, sekarang kita mau buka sesi tanya jawabnya Kak Mina ya. Boleh. Ya, kawan-kawan kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ninggalin pesan di bawah ini, nanti kita akan jawab satu persatu. Oke, pertanyaannya kalau bisa silakan ditulis nih. Kalau KW yang udah ketahuan KW Kak, yang saya heran kok ada ya pakaian online bertuliskan Mandarin, saya pesan baru per item 1000 NT. Waktu saya beli 2, giliran sampai ke saya produknya nggak kepake, ya Tuhan, parah banget tuh. Padahal 2000 2 gaun. Oke. Ini makanya kok banyak orang-orang, sebenarnya bukan cuma orang Indonesia, tadi 2 kasus itu ya. Orang Taiwan juga ada yang jual barang palsu juga. Di pasar juga ada gitu. Iya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan nih? Termasuk rokok juga ada ya? Oh iya, kemarin tuh ada tuh. Rokok. Kemarin ada satu kasus di Kaohsiung. Jadi ada satu perahu kontainer. Isinya rokok. Pas dia merapat itu ternyata ada 12 orang Indonesia, ada 8 yang udah bilang dia udah nggak mau kerja di perahu itu, di kapal itu, karena ternyata kapal itu membawa barang selundupan rokok. Wah, rokok parah, gitu loh. Jual makanan aja bos, biar aman katanya. Makanan juga harus hati-hati loh. Makanan juga harus hati-hati. Di Taiwan itu kalau jual makanan itu harus ada label yang jelas. Ini isinya apa, kadar kalorinya berapa, bahannya apa aja, ya. Iya. Ragil boleh. Bersih atau enggak? Iya. Di tempat produksinya itu bersih atau enggak? Ragil boleh, tinggalin pertanyaan silakan ya. Iya, maaf Kak, saya nanya kalau ke pasar beli baju dan tas harganya udah bermerek 10.000, tapi si penjual dijual 1.000, apakah kena denda? Secara logikanya aja ya, barang yang aslinya 10.000 dijual 1.000. Kami sampai garuk-garuk kepala tuh. Penjual kok mau rugi gitu ya?
ruginya 9.000. Kuliner boleh ya, tadi Kamina bilang ya. Cuman nih tadi itu harus ada izin yang benar karena kuliner itu di Taiwan, kita ngomongin di Taiwan bukan di Indonesia. Kuliner itu dia harus punya tempat dan pabrik yang jelas. Jadi kalau misalkan dia itu menciptakan sebuah makanan tidak diketahui asal muasalnya, itu bisa dikenakan denda. Iya. Kalau setahu Amina, misalkan buka warung kecil nih, kedai atau restoran, biasanya di Taiwan itu juga harus ada satu sertifikat juru masaknya. Iya, Kokinya itu juga harus punya izin sertifikat. Dari Ciaswu ke Agung ke Burang kalau ketangkap sekarang dendanya berapa ya? Kalau di bawah setahun 2.000 ya? Udah nggak dari 2.000, 10.000. Oh, sekarang semua pukul rata? Bukannya 2.000 itu khusus untuk yang masa promo. No, katanya kalau misalnya di bawah di bawah 3 bulan, kabur di bawah 3 3 bulan kayak 2.000 deh. Setelah itu 10.000. masih ada ini beda Ya jangka pokoknya waktunya. ya pokoknya maksimal 10.000 dah ya. Sekarang lagi trending masalah perekrutan PMI ditanggung oleh biayanya ditanggung. Ya betul, ini masih dibahas sama pemerintah Taiwan juga karena ini bertentangan dengan kebiasaan yang ada di Taiwan ya. Kalau di Taiwan itu majikan merekrut pekerja lokal sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Oke, jadi ini berbenturan dengan kebiasaan yang ada di Taiwan. Sementara untuk pekerja di Indonesia, maaf aja ya, karena biaya pengiriman itu juga lumayan besar. Mulai dari tiket, pengurusan dokumen, pelatihan, itu juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya. Sehingga kalau semuanya ditanggung oleh majikan, mungkin majikan juga pikirnya berkali-kali. Ya. Iman nanya, kalau melaporkan kaburan itu dapat imbalan 20.000 NT ya, karena ada 8 anak kaburan dilaporin sama temannya. Dapatnya berapa? Agung lupa, tapi ada imbalannya. Per orang? Oke. Hitungnya per orang. Dihitungnya per orang. Lumayan ya, satu kalau orang 20.000 dapat iya. 8 orang dapat. Dia ada maksimumnya sih, ada maksimumnya. Oke, nggak mengandung formalin, betul. Reifai. Banyak agensi atau orang PT titip rokok ke anak-anak yang terbang. Rokok itu ditaruh di agensi kemudian dijual. Suap-suapan. Dan agensi juga punya toko insinyur. Menurut Agung gimana? Itu tidak resmi. Ingat ya, kalau misalkan kalian ikutan dengan membawa barang yang tidak mendapatkan izin, kalian juga termasuk dari pelaku. Penyeludupan ya. Yes. Yes. Jadi mesti hati-hati ya, jangan mau asal dititipin kamu sudah nggak dapat untung, nggak dapat apa-apa. Nanti kalau misalnya terlacak, kamu yang bermasalah, kamu sendiri yang rugi. Sudah berbaik hati bantu bawain barang. Iya, mungkin ada yang bilang aku dititipinnya cuma 1 slop kak, boleh dong. Ya itu terserah sih, kalau kamu mau silakan. Cuman ada resikonya. Oke. Sebenarnya kasus penitipan rokok dan dijual lagi di Taiwan sih sebetulnya udah bukan pertama kali ya. Dulu nggak cuma rokok, bakso, jengkol, titipan-titipan. Oke, dari Ragil. Saya mau habis kontrak nih tanggal 19 September 14 tahun. Bisa diperpanjang nggak 3 bulan? Oh, dia tanggal 19 nih. Belum tanggal tahu 19. ya. Belum tahu ya, tunggu ya. Kalau hingga saat ini sih jatuhnya sampai 17 September. Iya, tunggu deh Kak. Buat Kak Ragil, mungkin minggu depan ya. Moga-moga minggu depan ada beritanya. Karena saat ini itu buat yang jatuh tempo sebelum 17 September. Itu bisa diperpanjang 3 bulan ya. Tapi setelah itu nggak tahu ya. Oke, Sep. Ya udah kira-kira nanti kalau Pak Bos sama admin pulang ke Indonesia monggo mampir ke warung Sela, min gratis. Wih. Sela, kampungnya. Kasih alamat ya. Jangan cuman nawarin undang ke warungnya. Ongkos dari Jakarta ke ini kemana nih? Kampungnya apa kamu? Warungnya di mana nih? Jangan jauh-jauh ya. Kalau jauh-jauh sekalian ongkos terbang ya. Dari Jakarta ongkos jalan dibayarin juga ya. Terus 4 orang ya. Kan suami istri anak 2. Iya. Katanya Edi, saya kerja di pabrik udah 10 tahun sedangkan batasnya sampai 12 tahun. Apakah bisa mengajukan APRC Kak? Oh, saat ini nggak berlaku ya. Oke, Mas Edi tidak termasuk ya. Kalau pekerja migran kera putih baru bisa. Iya, untuk profesional baru bisa. Tapi kalau pekerja yang migran belum. Kera biru belum ya. Di Kediri. Udah, makasih ya. Sekalian mampir ke ini ke gudangnya Jarum ya. Bukan gudang garam. Jarum. Kediri kan Jarum. Oh iya ya. Kalau gudang garam
Di Surabaya. Gudang Garam nggak tahu deh. Gue cuma tahu Kediri kayaknya Sampurna. Jarum deh, nggak tahu deh. Sampurna Surabaya. Surabaya ya. Oke. Jisamsu. Hah? Jisamsu. Di Samsung nggak tahu. Aku cuma tahu Pokoknya Jarum hari doang. ini Soalnya serba Jarum, rokok. ya Jarum paling besar soalnya di Indonesia. Banyak orang termasuk konglomerat terkaya seluruh Indonesia gitu loh. Ya. Oke, makasih banget buat kamu yang udah nonton. Moga-moga informasi yang kami sajikan bermanfaat ya. Oh, Gudang Garam katanya Bos Kediri. Oke. Kalau misalkan itu daerah mana ya? Oke guys, pokoknya gitu aja dulu deh. Moga-moga informasi ini bermanfaat. Kita pamit dulu. Saya Agung Sunarto. Amina Chandra. Pamit dulu, Terima sampai jumpa. kasih. Bye-bye. Bye-bye.